disupport oleh banyak pihak gitu, alhamdulillah. Kayak minggu lalu waktu di Tanah Sereal juga teman-teman selebriti juga ikut bantu. Mama Iis, Teo Ocha, Raffi, Ruben, Ayu Ting Ting. Aku sengaja ngelibatin teman-teman aku juga. Jadi aku bilang sama teman-teman, gue habis ngalakin teman artis. Oke. Geser. Geser ya, geser. Ayo, Ibu geser sini, Bapak Bu. Selamat. Mas geser. Pak Ini tensi Selamat. belum? Belum. Ya udah guys. Pak Purba. Geser lagi sini. Depannya nih, depannya jangan sampai hilang. Lagi masuk sini. Eka Aboli Kuncoro. Ayo geser. Geser ya. Geser. Mundur, bukan jumpa fans. Ini acara vaksin, oke? Geser dulu nggak biar aku ngeliat. Geser Pak. Kanan lagi Mas, saya nggak ngeliat. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Senang banget. Cek. Sinyalnya nggak bisa jauh-jauh ya? Saya minta teman-teman yang bawa kamera bisa geser lagi sedikit. Alhamdulillah hari ini saya senang banget. Masyarakat Kalianyar hari ini mau divaksin. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Saya juga sangat mengapresiasi Pak Camat, Pak Lurah, tim semuanya yang sudah menggerakkan masyarakat Kalianyar untuk bisa cepat keluar dari zona kuning. Di sini teman-teman, saya hanya meminta kesabarannya, menjaga jaraknya, karena kita sudah membuat skema bagaimana alurnya supaya teman-teman bisa divaksin. Betul ya Pak ya? Jadi buat yang sedang ngantri, harap bersabar. Boleh Igun minta tepuk tangan dan semangatnya mana yang mau divaksin? Alhamdulillah ya. Dan Igun juga mengucapkan banyak terima kasih dari Ibu, dari Puskesmas ya Bu ya. Jadi di sini sebenarnya puskesmasnya tuh ada di ujung ya. Nah ibunya heran kalau hari-hari biasa kok kalau yang vaksin sedikit. Tapi hari ini alhamdulillah jadi banyak. Insya Allah Igun gak berhenti sampai hari ini saja. Berkat arahan dari Pak Camat yang luar biasa, masih ada beberapa titik-titik lagi yang akan kita selenggarakan vaksin. Dan alhamdulillah juga Pak Camat, Pak Lurah, bahwa hari ini teman-teman yang sudah divaksin akan mendapatkan sembako. Insya Allah sembakonya bisa bermanfaat untuk kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari. Saya juga mau berterima kasih kepada Indonesia Pasti Bisa yang sudah mensupport event hari ini begitu sempurna. Semoga Bapak dan Ibu yang sudah vaksin jangan keluyuran, jangan kelayaban, pulang ke rumah, ya, langsung pulang ke rumah istirahat. Jadi saya benar-benar mengimbau setelah vaksin tenang dulu di rumah, jangan beraktivitas yang terlalu banyak. Demikian dari saya, semoga apa yang sudah kita lakukan dan rencanakan hari ini insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah kembali sehat, amin. Pak Camat, silakan. Geser. Ayo. Ibu yang pakai Gantian, ayo silakan Ibu. Gantian. Ya, dah.
Geser ya. Ada lagi Bu? Teman-teman jangan ngalangin. Muhammad Sabta Saputra. Muhammad Sabta Saputra. Ya. Mas, tuh mas. Sini. Ahmad Akhiri. Geser ya. Geser. Geser. Bani Ibu, Hadi. ibu nggak ibu, antri, ibu mana? Iya, antri dulu di belakang. Itu geser, antriannya begitu tuh. Lihat, ibu ke sana tuh, paling belakang tuh pakai kayak hitam. Debbie. Ya, ini ada. Ah, Ntar vaksin kedua di puskesmas ya. Jangan nggak datang. Ya sama-sama. Muhammad Rizky Jali. Siti Rohmatia, Rani Hermayanti, Nafiro, Hilal Fahru, Suyati, 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 Kita sukses target di wilayah Tanah Sereal. Hari ini kita kembali menggelar vaksinasi bersama Igun di area Kalianyar. Kalianyar ini termasuk daerah padat penduduk di wilayah Tambora atau Jakarta Barat, betul ya Pak Lurah ya? Dan di sini karena penduduknya banyak banget, Pak Lurah juga punya target melebihi harus 60% warganya tervaksin. Kenapa? Karena wilayah ini adalah wilayah yang sangat padat. Satu rumah bisa 2-3 kartu keluarga gitu. Jadi sangat membahayakan sekali apabila warga tersebut tidak mendapatkan vaksin. Dan hari ini dan besok target kita 3.000 vaksin, tapi tidak menutup kemungkinan juga lebih ya Bu ya. Jadi kita siapin juga. Kita buat suasana senyaman mungkin agar masyarakat daerah sekitar ini memang mau hadir ke lokasi titik vaksin. Dan setelah mereka melakukan vaksin, mereka juga mendapatkan sembako. Jadi saya berpendapat bahwa saat ini sehat dan bisa makan. Jadi itu yang memang menjadi target kita. Kalau warga kita sehat, bisa makan, insya Allah imunnya juga naik ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Lurah ya. Jadi banyak pembelajaran yang Igun dapat sih dari kemarin pertama kali di Tanah Sereal. Igun melihat bahwa saya sebagai public figure juga punya tanggung jawab dan andil bagaimana membangun kesehatan di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan nggak menutup kemungkinan mungkin teman-teman media juga yang belum vaksin silakan untuk divaksin. Karena waktu di Tanah Sereal, Pak Lurah, itu ada beberapa media yang memang belum divaksin gitu, dan kemarin juga langsung divaksin gitu. Lihat antusias hari ini mungkin gimana? Ya, antusiasnya luar biasa karena di sini kerja aktif antara kelurahan dan RT RW. Jadi kita di sini punya format, kita membagikan formulir ke rumah setiap warga yang kita targetkan. Dan mereka datang ke sini sudah membawa surat vaksin, semua udah lengkap gitu. Jadi tinggal diobservasi gitu. Jadi mungkin itu satu cara yang jitu sehingga tidak
terjadi penumpukan. Jadi kalau misalnya dilihat tuh tadi alurnya saya masuk Dufan saya. Jadi ya memang kita nggak bisa menutup lapangan ini full ya, tapi kita pikirkan bagaimana caranya bahwa antrian itu dibuat senyaman mungkin gitu. Kak Igun, apa sih mungkin yang membuat Kak Igun ingin terjun langsung sama dengan vaksin? Sebagai bentuk support ya? Gini ya, kita khususnya saya juga kan pengusaha juga, punya tempat usaha gitu. Kalau kondisi Jakarta nggak berangsur membaik, kayaknya perekonomian juga nggak akan bisa membaik gitu. Jadi saya daripada demo-demo, daripada ngedumel, mendingan menggelar satu aksi nyata gitu. Jadi ya ikut dukung program pemerintah gitu kan, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa cepat untuk divaksin gitu. Karena sekarang kan berita-berita hoax, mereka bahkan khususnya mungkin yang lansia ya, mereka sering banget dapat berita-berita yang nggak benar tentang vaksin sehingga mereka takut gitu. Sedangkan di sini kenapa ada tenaga dokter, kita melakukan observasi semuanya gitu. Yang punya riwayat gula kita cek dulu gulanya Bu Dokter ya, kita cek dulu gulanya, kita tensi dulu gitu. Dan bahkan kalau misalnya memang tensi darahnya tinggi, bisa kita tungguin malah 15 menit 20 menit dan kita cek kembali gitu. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin karena takut, kalau buat saya sih jangan takut. Jadi kalau misalnya setelah dilakukan observasi dan ternyata kita ada ganjalan, cepat minum obat, cepat diperbaiki sehingga segera mendapatkan vaksin. Kak Igun, vaksinasi bersama Ivan Gunawan ini sampai kapan? Sampai rezekinya habis. nggak ada limitnya, karena aku juga alhamdulillah banyak uluran tangan yang membantu. Salah satunya adalah Gerakan Indonesia Pasti Bisa. Di sini mereka menyediakan 3.000 paket sembako, dan yang kita tahu bahwa paket sembako itu kan harganya nggak murah ya, dan itu isinya juga udah komplit banget. Jadi setidaknya buat makan 1 minggu tuh cukup gitu. Jadi ya seneng banget sih gitu, support oleh banyak pihak gitu, alhamdulillah. Kayak minggu lalu waktu di Tanah Sereal juga teman-teman selebriti juga ikut bantu. Mama Iis, Teh Ocha, Raffi, Ruben, Ayu Ting Ting. Aku sengaja ngelibatin teman-teman aku juga. Jadi aku bilang sama teman-teman, gue habis ngalakin teman artis buat sembako. Jadi daripada aku bergerak sendirian, lebih baik aku juga mengajak sahabat-sahabat aku juga, walaupun mereka tidak datang ke lokasi, tapi setidaknya mereka support apa yang aku lakuin juga. Kemana lagi titiknya nanti rencananya ini? Rencananya abis ini kemarin Pak Camat bilang antara Jembatan Besi atau Kokojan. Nah itu juga jumlah yang divaksin masih sangat rendah gitu. Jadi ya kita cari titik-titik di Jakarta yang masih kurang. Dan saya minggu depan juga akan izin berangkat ke Bali untuk melakukan vaksinasi bersama Igun di Bali bersama dengan Maharani Kemala Foundation gitu. Jadi ya alhamdulillah sih Igun dikelilingin sama orang-orang baik, dikelilingin sama tim, bukan hanya tim dari Yayasan Igun tapi dari teman-teman dari kelurahan, dari kecamatan yang benar-benar aktif. Terasa banget gotong Teman-teman juga untuk melakukan hal yang sama di tempat lain? Ada sih rencana, tapi teman-teman aku banyak yang takut sih sebenarnya, banyak yang takut untuk berinteraksi dengan masyarakat gitu. Tapi kalau ya kita di sini di lapangan kan memang maskernya 2 lapis gitu kan, dan aku juga berusaha untuk tidak berkontak fisik. Ya walaupun ada aja yang minta salaman juga nggak bisa aku larang. Jadi ya kemana-mana pakai hand sanitizer dan cuci tangan gitu. Pak, terima kasih ya Pak. Maskernya dipakai Pak. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di sini, ini namanya area wajib masker. Jadi makanya saya tidak memperbolehkan orang-orang yang mau divaksin ini makan dan minum gitu. Jadi ya insya Allah memang aman sih. Gitu. Ya. Harapannya berita baik ini harus diviralkan. Ya, saya terus terang sedih dengan suasana sosial media sekarang ini.
Jadi banyak berita-berita yang disingkat, berita-berita yang dipotong sehingga memberikan opini dan terjadi provokasi. Jadi saya harap apa yang kita lakukan hari ini ya bisa menjadi sebuah berita yang viral. Karena ini merupakan berita baik yang harus disampaikan ke masyarakat yang lain. Amin. Buat saya sih itu. Jadi semoga teman-teman media juga bisa membantu gerakan saya juga, gitu kan? Karena kalau masyarakat udah susah dihadirkan dengan berita-berita yang jelek, berita-berita yang buruk, psikis juga terganggu, Pak. Semakin takut. Ya, semakin takut. Ya semoga masyarakat di Indonesia cepat pulih, kita sembuh, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke? Jadi 11,90, sebel banget deh. Jadi alhamdulillah lah baru sebulan bisa turun 12 kilo. Gimana itu tipsnya Kak Igun? Mungkin Tipsnya karena kan saya dijaga sama dokter Cisi. Jadi makan saya, asupan yang masuk itu memang harus benar-benar sesuatu yang sehat. Jadi tim aja di sini ngasih saya makanan, saya nggak pernah makan. Karena saya udah nggak makan gorengan, nggak minum yang manis-manis. Makanya di sini cuma ada air putih aja. Jadi nggak ada minuman-minuman yang manis, nggak ada. Semua target air putih. sampai berapa kilo Kak Igun? Saya pengennya sih kalau bisa turun 60 kilo atau 40 kilo lah gitu. Amin. Ya, gitu. Kak Igun, di tengah pandemi ini kan Kak Igun lagi bangun rumah nih, mungkin update-nya seperti apa sih sekarang? Ya, nikmatin aja prosesnya. Ya tetap kerja karena juga masih punya utang. Masih punya utang bangun-membangun, tapi ya namanya kita punya niat kan, ya insya Allah ada jalannya aja sih gitu. Makanya sekarang saya sering melakukan hal-hal positif seperti ini supaya utangnya cepat lunas. Arsiteknya sama rumah Kak Ayu Ting Ting. Iya, Ayu kan lata ikut-ikut aku. Jadi aku suruh tes dulu. Tapi bedanya kalau aku kan pakai angkasa itu aku renov. Kalau Ayu bangun baru gitu. Dan kebetulan aku sama Ayu juga punya beda selera. Kalau Ayu sukanya rumah yang minimalis, kalau aku sukanya rumahnya yang klasik. Temanya putih aja klasik atau Rumahku warnanya hitam putih. hitam putih? Nggak ada warna lain. Jadi warnanya hitam putih aja gitu. Kak Igun ngeliat desain rumah Ayu yang baru sekarang mungkin seperti apa sih? Keren banget, dan aku rasa juga Ayu udah cocok punya rumah seperti itu gitu, bertahun-tahun kerja, nyenangin keluarga, udah saatnya memang punya rumah impian sih. Dan rumahnya Ayu keren banget. Ada kolam renang ya? Ada kolam renang, ada tangganya muter, ya kan? Kalau tangga bisa muter, kenapa harus lurus, ya kan? Jadi gitu ya, doain aja, semoga Ayu juga ada rezekinya, rumahnya cepet jadi gitu. Karena kalau ngeliatin lagi renovasi, agak gemes-gemesnya ada sih. Datang belum kelar lagi, tapi ya baguslah jangan cepet kelar supaya bisa kebayar.